adab seorang guru terhadap muridnya. Di antaranya, boleh seorang guru itu tidak mengabaikan pertanyaan. Ya. Artinya seorang guru tidak wajib menjawab pertanyaan. Ya. Sesuai dengan keadaannya, sesuai kondisinya. Ya. Apalagi kalau yang bertanya itu bertanya tidak mempergunakan adab, tidak sesuai dengan adab. Sebagai pelajaran lah, sebagai hukuman lah. Ketika dia bertanya tapi cara bertanyanya tidak beradab, maka boleh seorang itu mengabaikan pertanyaan tersebut. Tapi kalau pertanyaan itu sesuatu yang sangat urgen, artinya berkaitan dengan masalah akidah atau dengan ibadah yang sementara itu sedang berlangsung, artinya seorang guru bisa menilai ini pertanyaan penting harus dijawab sekarang. Ada pertanyaan tidak penting, bisa mungkin dia bisa dapatkan jawabannya di tempat lain atau bisa nanti saya jawab, tidak harus sekarang. Jadi kalau memang pertanyaannya penting, urgen, maka dijawab sekalipun si penanya mungkin kurang sopan dalam bertanya. Dan ini juga pernah terjadi di masa Nabi SAW. Hadisnya Abu Rifa'ah mengatakan Nabi SAW sedang berkhutbah. Qala faqultu ya Rasulullah rajulun gharib ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinu. Jadi Abu Rifa'ah datang kepada Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang menyampaikan khutbah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang pendatang. Saya datang untuk bertanya tentang agama. Saya orang yang tidak paham dengan agama ini. Qala fa'aqbala alaihi Rasulullah SAW wa taraka khutbatahu hatta intaha alaih. Akhirnya Nabi meninggalkan khutbahnya, artinya pelajarannya. Nabi menghentikan pembicaraannya, kemudian datang khusus kepada Abu Rifa'ah, kemudian menjelaskan tentang agama. Kenapa? Karena ini penting. Orang datang untuk bertanya tentang masalah agama. Artinya dia belum paham dengan agama Islam. Sehingga Nabi menganggap ini pertanyaan penting. Sekalipun Nabi sedang khutbah, Nabi sedang menyampaikan pembicaraannya, Nabi putuskan pembicaranya demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Abu Rifa'ah. Qala faqa'ada alayya Rasulullah wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhirah. Setelah mengajarkan Islam kepada Abu Rifa'ah, Nabi kembali lagi menyampaikan khutbahnya. Nah, ini dua keadaan yang berbeda. Jadi Arabi bertanya tentang hari kiamat sementara Nabi bicara, Nabi tidak pedulikan. Kedua, Nabi sementara khutbah, Nabi putuskan khutbahnya, Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan Abu Rifa'ah. Karena ini keadaannya berbeda, kondisinya yang berbeda. Jadi seorang guru bisa menilai, ini pertanyaan harus dijawab sekarang, wajib atau mesti dijawab sekarang, atau bisa ditangguhkan di waktu yang lain, atau kalau memang dia tidak bisa menjawab, tidak usah dijawab, sebagai hukuman. Kemudian adab yang kedua, seorang guru kepada muridnya memberikan uzur kepada sang murid, seorang murid kalau melakukan kekeliruan. Namanya juga murid, baru belajar, pasti melakukan kekeliruan. Mungkin ada adab-adab yang terlewatkan, ada etika-etika yang terlalaikan, maka seorang guru harus berbesar hati memberikan uzur, memberikan maaf. Seperti Nabi memberikan uzur kepada Arabi. Sekalipun Arabi ini melakukan kekeliruan, memutus pembicaraan Nabi, tapi setelah Nabi menyelesaikan pembicaraannya, Nabi bertanya, di mana tadi itu Arabi? Nah, ini sikap pemaafnya Nabi SAW. Ketika melihat seorang sahabat melakukan kesalahan, Nabi memaafkan kesalahannya. Nabi memberikan uzur terhadap kesalahannya. Karena kita tahu Arabi ini adalah orang yang jauh dari Madinah, jarang datang ke Madinah, sehingga Nabi memaafkan. Sekalipun itu yang kencing di masjid, Nabi SAW tidak menyakitinya, bahkan tidak mencelanya. Karena Nabi paham keadaannya. Nah, ini juga karena terkadang tidak semua murid itu sama.
sikapnya sama, tidak semua tabiatnya sama. Ada yang mudah mendengar, ada yang sulit mendengar, ada yang cepat paham, ada yang lambat paham. Ini kalau seorang guru tidak paham ini, maka dia terkadang bersikap yang tidak pantas. Nah, kenapa kamu tidak paham-paham? Kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa ya? Menganggap bahwa kalau sudah ada yang paham berarti semuanya harus paham. Kalau ada yang bisa berarti semuanya harus bisa. Saya sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kenapa kamu tidak paham? Bisa jadi jelas menurut sebagian, tidak jelas menurut sebagian yang lainnya. Kemudian diantaranya juga menangguhkan jawaban jika ada yang mengharuskan. Sudah tadi kalau ditanya kemudian dia merasa bahwa pertanyaan ini boleh ditangguhkan, maka seorang guru boleh menangguhkannya. Tidak tergesa-gesa lah istilahnya, tidak tergesa-gesa memberikan jawaban. Kami senang kalau ada Arabi yang datang bertanya kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena sahabat itu tidak berani banyak bertanya kepada Nabi. Setelah turun ayat itu, la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasu'ukum. La tas'alu an asya'a in tubadalakum tasu'ukum. Setelah turun ayat ini, banyak sahabat tidak berani bertanya. Khawatir mereka bertanya, jawabannya sesuatu yang mereka tidak senangi. Maka ketika ada Arabi yang datang bertanya seperti dalam hadis ini, mereka senang. Karena Arabi ini terkadang tidak peduli. Cuek dia. Pokoknya ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Ada yang mau dibilang, dibilang. Mereka tidak punya mereka tidak seperti sahabat yang tinggal di Medina, itu menjaga adabnya terhadap Nabi SAW. Faja'a Arabiyun, tiba-tiba datang seorang Arabi, faqala ya Rasulullah, mata qiyamus sa'ah. Sama pertanyaan. Mata qiyamus sa'ah. Tapi orangnya beda, karena jawabannya berbeda. Wa uqimatis shalah. Pada waktu dia bertanya itu, salat sudah, iqamah sudah dikumandangkan. Iqamah sudah dikumandangkan. Fasalla Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW, orang sudah qamat, kamu datang bertanya. Salat didahulukan. Salat saja, salat sunnah saja, kalau sudah iqamah, kata Rasulullah, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Apalagi ini yang bertanya. Akhirnya Nabi salat. Falamma faraga min salatihi, setelah Nabi selesai salat, Rasul mengatakan aina sa'il anisa'ah. Jadi baru Nabi bertanya setelah salat, baru Nabi bertanya, mana yang bertanya tadi tentang hari kiamat? Qala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala wa ma addatta laha. Rasulullah tidak menjawab, tapi justru Nabi bertanya ulang. Apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Sahabat itu menjawab, ma'adattu laha min kabiri amalin fi shalah. Saya tidak mempersiapkan amalan yang besar dalam salat, wala siyam, begitu juga puasa, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat ini mengatakan, persiapan saya mendatangi hari kiamat untuk persiapan kalau hari kiamat itu datang secara tiba-tiba. Saya tidak punya persiapan besar, mungkin sholatnya banyak, tidak. Puasanya banyak, tidak juga. Yang dia siapkan hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasul mengatakan, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Qala Anas mengatakan, fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal islami bi syai'in ma farihu bihi. Aku tidak melihat umat Islam, sahabat pada waktu itu gembira setelah mereka memeluk Islam, itu seperti gembiranya mendengarkan hadis ini. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik itu tadi dua adabnya, sebagian adab. Nanti ada beberapa lagi bab selanjutnya. Imam Bukhari juga tetap menyebutkan adab-adab lain yang berkaitan dengan ilmu, tentang menuntut ilmu. Di antara hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik, tidak ada yang tahu pasti datangnya hari kiamat.
Tidak ada yang tahu pasti datangnya hari kiamat. Makanya jawaban Nabi di sini tidak seperti yang diinginkan. Sahabat mengatakan mata saat kapan datangnya hari kiamat. Tapi Nabi cuma menjelaskan tanda-tandanya saja. Idza duyiatil amanah fantadhirsa. Jadi Nabi tidak secara pasti mengatakan hari kiamat itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak. Nabi hanya menjelaskan tanda-tandanya.